Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini maaf tadi gangguan sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Rektor IAIN Salatiga, yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang kami hormati Direktur KKI atau Kelas Khusus Internasional dan segenap jajarannya, dan juga adik-adik internasional kelas program semua angkatan. Nah, ini langsung saja. Jadi saya di sini nggak pengen banyak kasih materi ya, soalnya dari kemarin di pamfletnya kan diskusi. Jadi kalau diskusi kan dari dua arah. Jadi kita banyakin diskusi, nanti tanya jawabnya aja yang dibanyakin. Cuma kita kasih pengantar aja. Pertama, pengalaman ketika saya di KKI. Nah, terus nanti kenapa sih kok kita harus berorganisasi? Apakah penting organisasi itu? Selanjutnya nanti di akhir kita bisa bahas, kan kebetulan sedang menjadi calon award LPDP. Nah, kita bisa sharing-sharing lah. Kalau misalkan yang udah semester 5 ke atas, nah nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja, nih Bapak. Ini kita diskusi aja, santai aja, enggak pemateri. Jadi saya di sini sebagai kakak tingkat aja, enggak sebagai pemateri. Nanti kalau sebagai pemateri kita wah gitu aja. Nah, jadi kita di sini diskusi aja, sharing-sharing. Nah, jadi setiap orang itu kan pasti mempunyai visi dan misi. Nah, juga moto hidup dan juga prinsip hidup. Nah, kebetulan moto hidup saya itu adalah koordinasi antar orang yang berguna atau bermanfaat bagi siapapun. Nah, nantinya dari moto tersebut, dari apa itu sebuah hadis itu, nah, makanya yang menjadikan diri saya atau pribadi saya itu menjadi orang yang dinamis. Nah, dinamis itu ingin selalu berkembang. Pengalaman saya dulu di KKI, nah itu kan bagi teman-teman pasti kalau yang semester awal, kalau dulu saya itu banyak banget SKS-nya, sampai dulu waktu saya semester 1 itu 48, tapi nggak tahu kalau sekarang yang semester 1 SKS-nya berapa. Nah, tapi kalau misalkan yang 2015 ke atas itu saya pastikan kalau SKS-nya kan pasti banyak. Nah, itu kan apalagi ditambah kegiatan di Wisma, apalagi misalkan yang punya kegiatan yang lain, nah itu kan pasti bagi waktunya kan bingung, seperti kelelahan dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin di sini kan saya bisa kasih tips aja kalau misalkan orang berorganisasi itu pasti capek. Nah, seperti itu. Jadi misalkan orang yang tipe organisasi atau suka yang non-akademik itu pasti orangnya capek. Nah, jadi udah banyak aktivitas di kampus, banyak tugas dan lain sebagainya, masih ikut organisasi di sini dan sebagainya. Nah, terus semuanya kalau dilakuin mesti capek, akhirnya lorot dan lain sebagainya. Nah, cuma, itu kita itu sebagai orang atau sebagai akademisi, nah itu tuh harus punya visi. Nah, jadi teman-teman semua kalau misalkan yang baru atau belum punya visi misi ke depan, dari sekarang itu ditentukan.
visinya itu ke depan mau apa, mau gimana. Nah, nanti yang kita lakukan untuk mencapai target itu atau misi itu, visi itu apa, nah, seperti itu. Seperti saya kalau misalkan dulu, saya tuh pengen kalau setelah lulus itu harus dapat beasiswa S2. Nah, langkahnya itu dimulai dari ketika semester, saya dulu waktu itu semester 3. Nah, semester 3 udah tahu LPDP. Nah, makanya itu bagi teman-teman atau adik-adik yang masih semester 3, nah nanti itu yang disiapkan untuk visinya ke depan. Misalkan kayak saya harus di LPDP, itu kemungkinan CV dulu. Nah, kemungkinan CV itu apa sih fungsinya CV itu? Nah, ketika kita nanti kerja, itu juga butuh CV yang bagus. Ketika nanti kita mau lanjutkan S2, misalkan beasiswa, itu juga butuh CV yang bagus. Misalkan kita mau daftar di ASN, misalkan CPNS dan lain sebagainya, itu kan juga butuh visi yang CV yang bagus. Nah, jadi kemungkinan CV-nya mulai dari sekarang. Salah satunya, nah, jadi saya orangnya itu tipe yang memang nggak akademik banget. Jadi malah cenderung ke non akademik. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman yang tipenya itu memang benar-benar akademik banget, ya CV-nya mungkin di CV yang akademik. Nah, tapi kalau teman-teman yang memang notabene atau kayaknya itu aku nggak bisa deh kalau di akademik, nah itu mungkin di CV-nya di non akademik. Non akademik itu bisa dari banyak hal, contohnya berorganisasi, terus habis itu berkompetisi, terus conference juga bisa, seminar dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ningkatin CV di non akademiknya. Nah, kalau misalkan pengen yang nyaman, itu punya teman-teman sukanya di skill apa? Misalkan kayak saya tuh suka hadroh. Terus misal saya juga suka tilawah. Nah, saya kemungkinan CV saya di non akademiknya di situ. Jadi gimana caranya hobi yang tak senangi, hobi yang saya sukai, nah itu bisa jadi prestasi. Nah, bisa menjadi nilai jual buat diri saya ketika nanti di masyarakat. Nah, untuk bisa sampai ke situ, nah kita kan belajar, terus kita kan ningkatin skill tuh, terus dan lain sebagainya. Nah, itu adanya itu di luar akademik atau di non akademik. Nah, misalkan yang suka nyanyi, nah kan bisa misalkan ikut SMC. Kalau misalkan yang suka pramuka itu bisa ikut di bacanya. Kalau misalkan bisa suka nulis artikel, terus berita dan sebagainya, bisa ikut di LPN. Nah, itu khususnya di situ. Nah, makanya untuk organisasi-organisasi yang di kampus itu atau Formawa, UKM dan lain sebagainya, nah itu kan bisa diikuti untuk meningkatkan skill-skill seperti itu. Nah, sembari kita di situ, kita belajar dengan berorganisasi. Nah, organisasi fungsinya apa? Organisasi itu fungsinya menumbuhkan karakter dan kepribadian yang positif dan bagus. Karena apa? Karena nanti misalkan kalian ketika contohnya kayak gini, kenapa sih kok kepribadian sama karakter kita itu penting dibentuk? Nah, itu karena gini, contohnya. Jadi ijazah kita, ketika kita mau daftar misalkan ya di suatu tempat, atau misalkan nanti udah lulus daftar jadi guru di suatu institut, atau misalkan di SMP lah, misalkan atau di SD lah, atau dimanapun. Nah, ijazahnya itu cuma sebagai kunci aja. Ijazahnya itu cuma sebagai kunci buat buka pintu. Jadi buat saya ibaratkan itu sebagai cuma buat buka pintu. Nah, terus kita bisa masuk di dalam. Nah, nanti di dalam kita saingannya itu banyak. Nah,
itu fungsinya nanti di skill-skill yang kita punya. Orang yang punya skill banyak, orang yang kepribadiannya baik, orang yang karakternya itu mau berkembang dan lain sebagainya, nah itu pasti akan diutamakan daripada yang tidak punya skill-skill. Nah, itu pentingnya di organisasi sama skill non-akademik yang kita punya. Nah, tapi ketika kita nggak punya ijazah, kita nggak punya akademiknya tadi itu, kita nggak bisa masuk ke dalam pintunya karena kita nggak punya kunci. Nah, itu yang paling utama di situ. Nah, tapi itu nggak semuanya, awalnya nggak segalanya. Jadi itu cuma sebagai kuncinya kita masuk ke dalam rumah itu, kita masuk ke kompetisi di dunia kerja atau di beasiswa atau di masyarakat lah. Nah, selebihnya itu tergantung dengan skill non akademik. Nah, semakin banyak skill yang kita punya, ya akan orang semakin tertarik. Kita berkompetisi sama yang lain itu akan lebih pede, akan lebih maksimal. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, ibaratnya kalau mau perang itu nggak punya senjata dan lain sebagainya, nah itu kan pasti yang jalan, wah, ketembak sih. Nah, kayak gitu kan, jadi ya wes akhirnya nggak keterima. Nah, seperti itu. Tapi bukannya kita terus fokus di non akademik, terus akademiknya diabaikan. Nah, itu juga bahaya juga jangan. Karena apa? Tadi kuncinya yang paling utama masuknya itu adalah di akademiknya. Makanya kalau bisa diimbangi antara skill di akademik dan non akademik. Misalkan teman-teman yang suka di akademik, ya udah enggak apa-apa, kerja aja, kuliah yang tenanan, yang bagus dan sebagainya, tapi dikasih mungkin dikit-dikit enggak apa-apa di organisasi apalah minimal satu organisasi atau misalkan 2 atau misalkan 3. Nah, misalkan yang di masyarakat di rumah punya kok kayak Karang Taruna dan sebagainya, nah, itu diikuti. Itu bisa buat nambah skill kita. Jadi gemukin atau perkuat CV kita. Jadi mulai misalkan teman-teman yang masih semester 3, nah itu di dalamnya aja, diperbanyak aja, digemukin aja di CV-nya. Nggak harus di skill, di organisasi juga bisa. Misalkan yang suka organisasi, misalkan ikut di DEMA atau di SEMA. Karena apa? Ketika kita menempati tempat strategis di organisasi, misalkan jadi pengurus lah dan lain sebagainya, itu nanti meningkatkan kepribadian kita yang pertama, yang kedua itu pasti kita kan dikasih dengan tanggung jawab. Nah, sebagai pengurus misalkan di student body atau di KKI itu kan ada ketua dan lain sebagainya. Misalkan tadi yang panitia kan dia pasti nyiapin Zoom-nya, terus organize seminarnya, organize meetingnya dan sebagainya. Nah itu kan berarti dia pertama belajar skill baru, organize-nya tadi. Terus dia yang sebelumnya itu nggak pernah nggak pernah ngurusi Zoom dan lain sebagainya, akhirnya dia skill ngurusi, akhirnya buka order dan sebagainya. Nah itu kan belajar tentang hal baru, belajar tentang skill baru. Nah itu nantinya pasti ketika kita di dunia kerja, setelah kuliah dan sebagainya, nah itu pasti akan berguna, bermanfaat. Nah, jadi teman-teman senangnya apa, hobinya apa, yang dinyamani itu apa, nah itu yang diikuti yang itu aja. Misalkan suka kok yang kerelawanan, misalkan kalau saya ikut kemarin yang dulu itu gerakan relawan internasional, nah ikut yang itu juga tidak apa-apa. Jadi memang karena passionnya di situ, kita maksimalkan di situ supaya bisa membuat kita itu ketika dijual di masyarakat, nah kita menjual diri kita ke masyarakat, kita terjun di masyarakat, itu ibaratnya laku. Nah, kalau misalkan kita berkompetisi di masyarakat, itu kita sudah siap. Jadi dari awal, mumpung yang semester awal atau semester akhir juga tidak apa-apa sih.
Itu passionnya di apa, skillnya di apa, sukanya di apa, nah itu di dalam. Itu pasti besok insya Allah manfaat. Yang suka IT, misalkan suka edit, suka desain, dan sebagainya. Nah, belajar terus, ditingkatin skillnya. Nah, nanti kalau misalkan desainnya bagus, IT-nya bagus, nah ketika kita mau berkompetisi di setelah dunia kerja setelah kuliah, itu kan sebagai nilai plus kita. Misalkan ditanya, nah kamu punya kemampuan apa dibanding yang lain? Saya punya kemampuan bisa desain, Pak. Desain saya bagus. Nah, ini sebenarnya desain saya pernah ikut lomba di sini, saya juara ini. Nah, ini desain saya dan sebagainya. Nah, itu kan akan tertarik. Oh ya, tapi diterima, oh orang ini ya karena punya sesuatu yang nggak dikasih sama, yang nggak dimiliki sama orang. Itu yang skill non akademik. Cuma memang nih, kalau misalkan teman-teman yang kayak gitu, jadi memang itu sangat sibuk sekali. Jadi memang benar-benar pintar bagi waktu. Kalau mungkin untuk sekarang kan masih online ya, masih online mungkin kan masih bisa di handle lah kalau misalkan online. Tapi kalau misalkan yang offline kayak dulu, nah itu kan pasti waktunya habis. Udah habis kuliah, misalkan nanti di Wisma nanti malamnya ngerjain tugas. Nah, kapan organisasinya? Kapan kita ngembangin skillnya? Nah, itu gunakan, kalau saya dulu tipsnya itu gunakan waktu weekend. Jadi waktu weekend itu ketika punya tugas, jadi tugas itu diselesaikan sampai hari Jumat. Semua tugas sampai hari Jumat. Nah, weekendnya itu waktu kita free buat ngembangin diri kita. Misalkan yang kalau saya dulu itu kan suka hadroh. Nah, sering ikut lomba ke luar kota. Itu kan pertama sebagai refreshing, kedua misalkan juara dapat bonus, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Pulang kan udah refreshing. Nah, itu kan dari hobi yang saya tekuni bisa menghasilkan. Nah, manfaat dan lain sebagainya bisa menambah di CV kita. Contohnya seperti itu. Misalkan yang desain-desain, misalkan cari freelance lah, misalkan di sela-selanya itu open promote yang desain apa gitu dan sebagainya, kita manfaatkan di status WA, status Instagram dan sebagainya. Nah, tapi itu bisa jadi income juga, bisa jadi tambah skill buat kita, bermanfaat buat kita, tapi tidak meninggalkan kuliah. Tapi memang kalau misalkan seperti itu harus mengorbankan diri. Dalam artian waktu istirahat kita itu memang minimal. Nah, tapi nggak mungkin dengan pengorbanan seperti itu kita akan sia-sia. Nah, seperti itu. Jadi misalkan dulu kalau kasarannya atau karena teman-teman itu turun hanya variasi, tidur itu hanya variasi aja. Nah, itu buat ningkatin skill sama organisasi itu pentingnya di situ. Nah, itu pinter-pinteran manage aja di waktunya. Jadi gunakan waktu weekend itu yang paling penting dimaksimalkan untuk ningkatin skillnya. Nah, terus juga, nah ini yang paling penting kalau dulu saya tipsnya. Di kuliah, setiap mata kuliah itu kan ada maksimal izin 3 kali. Itu dimanfaatkan. Jadi setiap mata kuliah atau mata kuliah itu ada boleh, setahu saya ada boleh izin 3 kali. Nah, itu dimaksimalkan, jangan disia-siakan. Jadi izin 3 kali itu dipakai, jangan disia-siakan kalau saya dulu kayak gitu. Jadi misalkan kalau ada tabrakan antara jam kuliah sama misalkan dulu kalau di organisasi ada acara, ada lomba, ada dan lain sebagainya. Nah, itu dimanfaatkan yang jatah boleh bolos 3 kali atau boleh nggak masuk 3 kali. Tetapi itu juga tergantung desainnya masing-masing sih kalau saya dulu itu. Nah, pinter-pinteran kita ngelobi ke dosen. Oh, pasti dosen itu tahu, pasti dosen itu bisa mengerti kalau kita misalkan ada acara, kita sebagai orang yang penting di acara itu, atau misalnya kita ikut konferensi di luar kota, atau misalnya kita ada acara
di mana kayak gitu, dan itu bermanfaat. Nah, ketika kita izin sama dosen, insya Allah dosen juga mengerti. Nah, cara kita ngelobi kayak gitu, itu juga belajarnya dari organisasi. Itu skill juga. Jadi kita misalkan ya, apa namanya, bagaimana cara berinteraksi dengan dosen, bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang akademik, misalkan di berbagai kampus atau dengan teman-teman. Misalkan kita punya skill apa ya, cara berinteraksi dengan dosen yang baik. Nah, nanti kalau misalkan kita kepepet, nanti misalkan kepepet kok kita nggak masuk. Nah, kalau kita udah berkomunikasi dengan dosen itu baik. Nah, saya ini ada misalkan ada sendiri. Saya juga semua orang punya skill berinteraksi dengan siapapun. Nah, kayak gitu. Jadi bermanfaat. Kalau misalkan kita mau ngopi apa seperti itu, kalau misalkan memang orang yang mau datangin orang untuk isi seminar. Nah, kita nggak pernah punya pengalaman berkomunikasi sama orang-orang yang seperti itu. Ya udah, kita bingung mau apa, mau ngundangnya gimana, nanya gimana. Nah, tapi kalau misalkan kita ikut di organisasi, nah itu pertama kita punya diajari yang kayak gitu pasti. Kedua, kita punya link sama teman-teman. Oh, kenal ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, akhirnya di-linkkan ke sana. Itu juga di organisasi pentingnya itu banyak link. Banyak link itu nanti juga banyak sedikit membantu ketika kita udah selesai atau lulus dari kuliah. Atau misalkan nanti pas kuliah pun itu link itu akan berguna suatu saat. Misalkan contohnya, kalau nggak punya link, misalkan butuh yang baca Quran, tapi nggak punya link orang yang baca Quran, ya udah nggak bisa, nanti kan nggak bisa maksimal. Tapi kalau punya link banyak, tinggal nge-link sama teman, butuh ini, butuh A, butuh B, butuh C. Nah, itu kan minta tolong. Nah, itu kalau misalkan punya link banyak kayak gitu kan, oke, disediakan, nah kita tinggal itu di organisasi. Nah, itu untuk kenapa sih harus di organisasi sama disiplinan akademiknya. Nah, terus pengalaman saya di LPDP itu juga kemarin yang saya isi di CV-nya, di LPDP-nya, itu juga saya banyakin di skill non-akademik saya. Ya, gemuk CV-nya itu di non-akademik. Karena memang akademiknya enggak, apa ya, enggak terlalu bagus juga soalnya. Seperti itu. Nah, terus sekarang saya kasih timeline kalau misalkan saya di LPDP kemarin. Jadi kalau misalkan dari semester 3, teman-teman sekarang yang masih semester 3 sampai semester 5, nah itu sekarang banyakin atau gemukin di CV-nya. Dan nanti semester 6 sampai semester 8 itu bisa fokus di PPL, ada KKN, ada KKL misalkan karakter reguler. Nah, itu bisa fokus di situ. Jadi nggak apa namanya, nggak perlu gemukin CV aja. Nah, seperti itu. Nah, nanti misalkan habis KKN di semester 8, nah itu baru ambil tes TOEFL-nya atau fokus di TOEFL-nya. Nah, karena nanti yang beasiswa itu harus memang beasiswa manapun atau misalkan di CPNS atau kebanyakan beasiswa itu pasti kan bukan TOEFL. Nah, enaknya juga kalau di KKI itu kan ada bimbingan atau ada apa
mata kuliah TOEFL 1 sampai 6 kalau saya dulu. Nah, itu kan dimanfaatkan sampai misalkan nanti semester 7 habis KKN, nah itu baru mendalami di TOEFL. Kalau udah siap ambil tes TOEFL, nah nanti habis itu bisa dipakai untuk S2 LPDP atau beasiswa yang lain yang membutuhkan seperti itu. Mungkin itu aja pengantar dari saya. Kalau misalkan ada kekurangan bisa nanti ditanyakan. Jadi kita diskusi aja, mau tanya sebanyak-banyaknya kalau waktunya masih cukup, insya Allah. Saya juga kemarin soalnya ini mohon maaf juga karena nggak nyiapin materi kemarin, mau buat PPT belum sempat juga karena ya banyak kerjaan juga. Jadi mohon maaf. Nah, kita ini diskusi bareng aja. Jadi buka pertanyaan sebanyak-banyaknya sampai waktunya habis. Ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Mr. Mustafiqul Hilmi, for giving us such informative and interesting presentation. Ladies and gentlemen, now come to the question and answer season. I'd like to have 3 questions from the participant, please. Ya, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Yang ada pertanyaan, silahkan open mic. Tanya saya bebas, Bapak mau apapun. Soal beasiswa boleh, soal misalkan motif atau cara dan sebagainya boleh. Jadi diskusi aja ini biar nggak terlalu nggak terlalu formal banget, santai aja. Baik, ada pertanyaan dari Mas Ferdiansyah. Izin bertanya, Kak, kalau semisal kita mengikuti 2 organisasi atau UKM, tapi di kedua UKM itu punya proker utama atau proker besar di waktu yang mepet atau hampir bersamaan. Nah, cara kita manage kedua organisasi itu bagaimana? Sedangkan di kedua UKM itu sama-sama berlatar belakang yang disukai atau perlukah skala prioritas dari kedua UKM itu? Lalu, bagaimana cara menyampaikan ke rekan organisasi biar tidak terjadi kecemburuan prioritas antar UKM A dan B? Ya, terima kasih. Bisa didengar, Kak Hilmi? Bisa diulangi? Baik. Oke. Ya. Bagaimana kalau semisal kita mengikuti 2 UKM yang mempunyai proker yang sama besarnya, proker utama yang sama besar, dan kedua proker itu acaranya mepet di waktu yang mepet gitu. Terus, apakah ada skala prioritas dari kedua UKM tersebut, dan bagaimana cara menyampaikan ke rekan organisasi agar tidak terjadi kecemburuan prioritas antara UKM A dan UKM B, gitu, Pak. Oke, langsung ya saya jawab. Nah, jadi ini karena buat teman-teman ya. Jadi ketika di suatu banyak organisasi, misalkan banyak organisasi, itu kalau bisa jangan semua ditempati menjadi orang penting. Itu soalnya pasti nggak mungkin kuat.
pernah jadi ketua, ini jadi ketua, ini jadi ketua. Nah itu pasti juga nggak kuat. Nah terus itu pasti ada yang dikorbankan. Itu mau nggak mau itu pasti ada yang dikorbankan salah satu. Contohnya misalkan kayak tadi, ada kita di dua organisasi sama-sama punya agenda besar, acara besar. Nah, ketika di dua agenda itu kita kok sudah dipasrai salah satunya atau yang paling depan itu menjadi orang yang penting, misalkan ketua acaranya. Yang kedua itu kalau misalkan mepet jangan diterima sebagai ketua acaranya. Mungkin ngomong aja, saya sudah di organisasi ini acara ini saya sebagai ini. Kalau misalkan ke sini mau bantu, oke. Tapi kalau misalkan jangka waktunya itu panjang, itu enggak masalah. Nah, kalau misalkan jangka waktunya itu pendek, misalkan cuma 2 hari atau 3 hari, nah, itu pasti juga keteteran. Nah, seperti itu. Nah, tapi kita pintar-pintar manage waktunya aja. Kalau misalkan mengalami seperti itu, nah, itu di manage waktunya aja. Jadi misalkan kok habis ini selesai, langsung aja ke organisasi ini. Kalau ini sudah selesai, ke sini lagi. Semuanya itu dicek. Kan pasti kalau di organisasi kan nggak berangkat sendiri, kan pasti kan banyak temennya, banyak juga kita berjalannya itu nggak sendirian. Nah, ada jajaran-jajarannya. Nah, itu ketika kita sebagai orang yang penting di situ, tugasnya kita apa, nah itu yang penting dilakukan. Jadi kalau misalkan nggak pengen ngorbanin yang lain, itu tugasnya apa kita dilakukan, sudah selesai, kita lanjut ke tugas yang selanjutnya. Nah, kalau misalkan untuk di kuliah, misalkan kok harinya itu nggak hari libur atau pas waktu hari kuliah, ya udah nggak apa-apa, kita izin kuliah aja nggak apa-apa. Itu kalau misalkan kita bisa kuliah ya kuliah. Tapi kalau misalkan kita kok terpaksa nggak kuliah, karena memang ketika kita meninggalkan event itu eventnya jadi kacau, ya udah kita stay di event itu, kita izin kuliah nggak apa-apa, memanfaatkan tadi yang jatah 3 kali tidak masuk itu. Terus tadi bagaimana cara menjelaskan? Nah itu ketika kita udah ikut organisasi, itu kan teman-teman kan pasti punya gambaran kalau kita itu tujuannya itu apa. Oh ternyata KKI, itu SKS-nya banyak. Terus misalkan ternyata selain di sini dia juga ikut organisasi di. Nah, selagi kita menunaikan tanggung jawab kita di situ, insya Allah nggak ada kecemburuan antara satu dan yang lain. Tapi kalau ketika kita dikasih tugas atau dikasih tanggung jawab, tapi itu nggak selesai, nah, itu yang biasanya menyebabkan ya ada kecemburuannya di situ. Jadi mau sebanyak apapun organisasi, ketika kita dikasih tanggung jawab, ketika kita bisa menunaikannya, insya Allah itu nggak masalah. Cuma nanti kan masalahnya di waktu. Kita manage waktu baik-baik aja. Jadi misalkan udah selesai di sini tanggung jawabnya apa, tugasnya di mana, tinggal kalau misalkan dipasarkan orang dulu, bisa ya dipasarkan dulu. Nah, kita lanjut ke sini, kita tunaikan tanggung jawabnya. Kalau misalkan sudah, kita insya Allah bisa lah kalau ini seperti ini. Cukup. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat hebat. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Wawa. Bagaimana kita memanage belajar TOEFL dengan pekerjaan skripsi, dan bagaimana cara kita memanage waktu, tenaga, dan pikiran di UKM, misal menjadi ketua, sedang posisi kita di pondok. Seperti itu. Bagaimana kita memanage dalam belajar TOEFL dengan pekerjaan skripsi, dan bagaimana cara kita memanage waktu, tenaga, dan pikiran di UKM, misal posisinya sebagai ketua dan posisi kita sedang di pondok pesantren.
Jadi ini buat menjawab apa ya, misalkan seluruh para pertanyaan yang misalkan tadi ke sini. Jadi kita itu kalau di organisasi itu pasti punya tanggung jawab yang apa namanya umum. Terus sama tanggung jawab personal. Jadi ketika itu tanggung jawab menyangkut orang lain, sebisa mungkin kita gunakan. Kalau misalkan itu tanggung jawab pribadi, itu kita personal lah. Kalau itu misalkan kita harus apa ya, kita harus ada di situ. Nah, ketika kita nggak ada itu acaranya jadi kacau. Nah, terus sisi satu sama sisi yang lain kita punya tanggung jawab sendiri, misalkan kuliah. Nah, itu makanya yang tanggung jawab kita sebagai kuliah, nah itu kan bisa kapanpun. Misalkan tadi yang misalkan di TOEFL tadi cara belajar TOEFL sama skripsi. Nah itu kan kita masih punya banyak waktu yang untuk diri kita sendiri tuh. Nah itu dimanfaatkan yang buat kita sendiri, TOEFL-nya sama skripsinya. Tapi ketika waktunya itu di organisasi, kita harus menaikkan tanggung jawabnya itu sampai selesai. Nah, dan selesai waktunya yang lain istirahat, kita menggunakan tanggung jawab kita di personal, ada di bahasa TOEFL, ada skripsi dan sebagainya. Nah, untuk skripsi yang paling utama, yang paling penting itu adalah niat. Yang kedua itu adalah lingkungan. Jadi kalau misalkan ada niatnya, niat itu bisa dipaksa, misalkan dari dasar, dari orang tua, itu harus cepat-cepat selesai. Itu kan masuk kita. Terus kedua, misalkan biar UKT larang. Nah, itu kan masuk kita untuk cepat selesai. Udah niat dulu. Nah, kalau misalkan udah ada niat, nah cari apa namanya teman-teman atau lingkungan yang sama. Jadi yang memang benar-benar sama-sama garap skripsi. Kalau misalkan temennya nggak ada yang garap skripsi, ya kita nggak punya pikiran untuk garap skripsi juga. Karena pasti ketika mau garap, oh, ajak temennya jalan, temennya jalan. Kalau misalkan di apa namanya punya lingkungan yang garap skripsi, wah temenku udah sampai sini sih, kalau aku belum dapat apa-apa ya mulai. Temenku udah sampai ketiga nih, kalau aku belum ya, oh ya udah mulai sebisanya. Nah, itu jadi kalau misalkan di lingkungan ketika kita itu enggak pada jalannya, misalkan kita udah terlena dengan enggak garap skripsi, kalau misalkan ada lingkungan yang sama-sama skripsi, itu pasti kayak diingatkan, oh ya saya punya tanggung jawab untuk garap skripsi. Nah, seperti itu. Soalnya kebanyakan kasusnya di teman-teman kalau yang nggak garap skripsi atau skripsinya itu telat, mundur itu pasti itu lingkungannya nggak baik. Terus kedua dia punya tanggung jawab banyak itu opsional, mau menyelesaikan tanggung jawabnya terus skripsinya ditunda itu bisa, tapi tanggung jawab terselesaikan. Atau misalkan nanti tanggung jawab tidak terselesaikan, skripsinya digarap juga bisa. Itu nggak baik. Kalau saya sarankan itu harus ditanggung jawab terselesaikan dulu, skripsinya ditunda tidak apa-apa, yang penting di garap. Atau nanti bisa dibarengkan di sela-sela situ antara tanggung jawabnya dan garap skripsinya. Tapi yaitu harus mengorbankan awalnya memang benar-benar logat atau memang kesel pikirannya awalnya dan sebagainya itu pasti. Terus tadi pertanyaannya gimana? Mana ya? Antara skripsi sama TOEFL ya? Oh, ya. Iya, Pak. Antara skripsi sama TOEFL. Nah itu, jadi teman-teman itu gini, kalau di KKI itu pasti kan ada mata kuliah TOEFL, ada enggak? Ada. Ada ya? Ada ya? Iya, ada. Nah, itu aja didalamin cara belajarnya itu dari TOEFL dari awal, pokoknya mata kuliah diikutin aja TOEFL-nya. Nah, nanti ketika kok semester 8 atau habis KKN, nah, itu baru di drilling lagi, didalami lagi TOEFL-nya. Itu untuk tes TOEFL-nya. Jadi kalau mau tes nanti baru didalami TOEFL-nya, nah, itu akan lebih baik. Nah, kalau enggak ya disempatkan sehari mau belajar TOEFL berapa menit, nah, itu juga
caranya gimana? Nah, caranya seperti yang didapat di kuliah itu. Baik, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya izin bertanya Kak, bagaimana pendapat Kak Hilmi? Apakah mengikuti banyak organisasi atau UKM itu baik? Dan bagaimana jika organisasi atau UKM itu masih aktif semua? Terima kasih. Yang pertama, apakah ikut banyak organisasi itu baik? Organisasi yang banyak. Oh, organisasi yang banyak. Apakah ikut organisasi yang banyak itu baik? Ya. Lalu yang kedua, bagaimana jika organisasi itu tadi masih aktif semua? Nah, kembali lagi, kalau misalkan kebanyakan organisasi itu juga nggak baik. Jadi yang memang terlalu banyak itu juga nggak baik. Karena apa? Nanti waktunya habis di situ. Tapi kalau misalkan cuma ikut, nah jadi misalkan ikut organisasi semuanya itu nggak apa-apa. Banyak sebanyak-banyaknya itu nggak apa-apa. Cuma jadi posisi penting di organisasi itu cuma beberapa aja. Jangan semuanya ditempati di posisi penting semua. Nah, jadi soalnya kalau misalkan semua ditempati posisi penting di organisasi semua, nah, itu pasti keteteran, pasti nggak sanggup juga. Nah, jadi kita cari organisasi yang prioritas, yang paling disenangi, yang paling nyaman, nah, itu yang didalami, yang lainnya itu sekedar diikuti aja nggak apa. Jadi, kalau saya seperti itu. Terus yang kedua tadi gimana? Bagaimana jika organisasi atau UKM tersebut masih aktif semua? Nah, ya. Kalau misalkan masih aktif semua, jadi diprioritaskan yang mau ditekuni itu yang mau mana, yang ditekuni itu yang organisasi yang mana, yang prioritaskan itu organisasi yang mana. Nah, yang selainnya itu ikut-ikut aja enggak apa-apa, buat nambah pengalaman, buat nambah skill, buat nambah relasi dan sebagainya. Tapi yang diutamakan itu organisasi yang benar-benar memang passionnya di situ, yang disukai, yang nyaman di situ aja. Lanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menjadi keluarga Gen B merupakan impian semua mahasiswa. Lalu dari kakak, hal apa yang bisa disiapkan saat seleksi wawancara dan apa saja yang ditanyakan? Mengapa sepertinya kelihatan sulit lolos di seleksi wawancara? Gen B. Ya, Gen B. Gen B. Oh. Kalau Gen B itu saya enggak ikut sih kalau Gen B. Soalnya Gen B itu kan dari BI. Jadi kalau dulu saya dapat itu saya bidik misi. Terus S2-nya itu LPDP. Jadi kalau Gen B itu kayaknya cuma semester 1 aja. S1 aja itu. Kalau Gen B itu dari Bank Indonesia, kalau LPDP itu dari Kementerian Keuangan, kalau bidik misi itu dari Kementerian Keagamaan. Nah, semuanya di pengalaman saya kalau di beasiswa itu pasti yang paling utama, paling kuncinya itu tadi pasti ada syarat, kan syarat pasti kan berkasnya syarat minimal IPK berapa. Nah itu kan yang harus teman-teman jaga itu, jadi IPK di akademiknya itu harus punya minimal IPK berapa, biasanya 3,5. Nah pokoknya kalau misalkan punya IPK 3,5 itu mau apa-apa insya Allah aman. Kalau misalkan kok memang benar-benar kok suka banget di akademik, ya udah sampai IPK 3,9 itu juga boleh. Nah, itu kan pasti itu. Jadi kuncinya di situ. Nah, nanti ketika kita masuk seleksi berkas dan sebagainya, nah wawancara itu pasti ya terkait dengan CV kita. CV kita itu layak apa enggak, ya yang dibutuhkan sama organisasi ya, sama pemberi beasiswa itu apa. Nah, misalkan kayak di LPDP. Kalau di LPDP itu pemberi beasiswa kan Kementerian Keuangan. Nah, tujuannya atau visinya dari beasiswa itu adalah memajukan
Indonesia. Nah, terus kontribusinya apa? Saya apa ya? Si pewawancara itu kan tanya, kenapa kamu layak? Kenapa kamu saya kasih beasiswa? Kenapa saya harus memilih Anda sebagai awardee? Jadi kalau misalkan semua beasiswa itu. Jadi kita apa ya, organisasi atau lembaga itu menyediakan sebuah beasiswa. Nah, itu kan pasti ada tujuannya. Kenapa kok dia buka beasiswa? Tujuannya apa sih? Kok diadain beasiswa itu? Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi harus baca. Misalkan kalau misalkan di FPDP kan ada bookletnya. Kalau misalkan di bidik misi kan ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, ketika dibaca tujuannya itu apa dari beasiswa itu. Nah, terus kita syarat-syaratnya, maksudnya kan ada syarat-syaratnya. Kita penuhin syarat-syaratnya tadi itu. Yang belum punya yang mana, syarat-syaratnya kita siapkan. Nah, kalau misalkan di LPDP kan syaratnya banyak, harus ada TOEFL, terus apa namanya, harus CV-nya punya akademik dan non akademik juga, ada ISE dan lain sebagainya. Nah, itu kan disiapkan dari jangka panjang, itu bisa. Nah, terus nanti kalau sudah di tahap wawancara, itu kan kayak interviewer itu cuma mau memastikan CV kamu itu benar apa enggak. Emang kamu benar-benar seperti yang ada pada CV kamu apa enggak? Terus udah ditanyakan, misalkan sesuai, oh iya sesuai. Terus selanjutnya kan gimana kok apa ya? Apa yang membuat Anda itu layak untuk diterima di beasiswa tersebut? Nah, itu kan kita bisa menjual diri kita tadi. Oh, saya selain di skill akademiknya saya punya ini Pak. Saya misalkan di skill akademiknya saya punya ini. Nah, terus yang saya sudah lakukan selama kuliah itu ini. Yang sekarang saya lakukan itu ini. Nah, kayak seperti itu. Jadi di interview itu pasti kebanyakan seperti itu. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu, kenapa kok kita layak untuk diterima di beasiswa, ya sudah. Kalau misalkan bisa jawab, ya insya Allah kita dikasih beasiswa. Tapi kalau tidak, ya pasti tidak. Nah, gimana caranya biar bisa menjawab? Yaitu kemudian CV kita dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir ya Mas ya. Saya mau tanya, masalah terberat apa yang pernah dialami oleh Mas Hilmi selama menjalani kuliah dan organisasi, dan bagaimana menghandle masalah tersebut? Gimana ini ya? Oke. Masalah terbesar. Jadi, oke. Kalau sini, masalah itu sebesar apapun, kalau kita itu bisa menyelesaikan, kalau dijalani itu akan menjadi mudah. Tapi kalau masalah sekecil apapun, kalau kita udah takut menghadapi, kalau kita udah pesimis, itu pasti nggak akan selesai. Jadi sebesar apapun masalahnya, kalau kita optimis dan kita jalani, insya Allah selesai. Dan itu nggak berat. Tapi kalau misalkan masalah sekecil apapun kita nggak bisa menyelesaikan, terus kita nggak optimis, pesimis sama masalahnya, ya nanti masalahnya terasanya. Ya, kalau kita bersyukur, ya mau seberat apapun jadi ringan. Tapi kalau nggak bersyukur, seringan apapun dia akan jadi berat. Nah, cuma kalau misalkan mau sharing ya, kalau misalkan mau cerita, itu waktu paling berat itu ketika tahun 2017. Saya masih ingat 2017, 8 Desember 2017, saya mengalami kecelakaan waktu itu. Waktu itu kecelakaan dan saya koma 4 hari, nggak sadarkan diri. Mungkin kalau misalkan tanya sama yang kakak tingkat atau sama dosen-dosen itu pasti banyak yang tahu. Itu sampai koma dan harus kontrol ke rumah sakit per bulannya dan sampai 1,5 tahun atau hampir 2 tahun. Nah, itu
terberatnya itu pas waktu akhir semester. Jadi nggak ikut UAS, nggak ikut ujian semua mata kuliah. Terus harus stay di atas kasur beberapa bulan. Sampai itu organisasi terbengkalai dan sebagainya, semuanya urusan yang ditambah waktu itu kasusnya juga sampai di jalur hukum. Jadi mengurusi memang banyak berat banget. Tapi kalau dijalani ya nyatanya juga selesai. Sekarang ya biasa-biasa aja. Itu. Terus dulu waktu itu yang waktu tak lakuin itu lebih dosen satu-satu. Saya keadaannya seperti ini, minta keringanan, minta nggak apa-apa, dapat nilai nggak bagus, yang penting saya lulus. Semuanya ada yang kasih jadi tugasnya nyusul dan lain sebagainya dari situ. Terus di proses hukumnya juga selesai, di situ ya biasa aja. Jadi kalau misalkan masalah sebesar apapun, kalau kita jalani, kita bersyukur, kita optimis, kita selesaikan, niati, insya Allah jadi mudah. Kalau misalkan sekecil apapun masalahnya, kalau misalkan kita nggak nyelesain, misalkan sama temennya cuma salah paham, kan kecil ya, tapi nggak diselesaikan sampai lama pun kan nanti kesalahpahaman, lanjut ke yang lain, ketemu yang lain dan sebagainya. Nah, itu kan nanti juga jadi besar nantinya. Seperti itu. Cukup. Untuk tambah pertanyaan satu lagi juga boleh. Iya. Atau cukup juga tidak apa-apa. Mohon maaf, Mbak Afila, itu mic-nya masih off. Mohon maaf semuanya. Oke. Ya, tambah dikit. Jadi misalkan mau teman-teman yang mau tanya seputar beasiswanya atau mau tanya apapun, jadi mau mau sharing, mau diskusi, mau tanya, mau apapun, silahkan chat aja, nggak usah sungkan-sungkan. Insya Allah saya balas, tapi ya seselonya, sebisanya. Nah, cuma terus saya kasih timeline ya. Jadi misalkan ini tambahan aja. Kalau misalkan teman-teman yang ada tujuannya di LPDP nanti. Soalnya kenapa kok LPDP ini tambah dikit ya, nggak apa-apa ya? Ya, apa? Beasiswa LPDP itu beasiswa yang paling banyak diminati sama orang-orang. Karena apa? Pertama, itu mencakup pembiayaan seluruh kuliah. Misalkan kuliahnya ada gratis, terus semua biaya ditanggung, biaya keberangkatan ditanggung, biaya kepulangan ditanggung, terus living cost per bulan juga ditanggung. Kalau misalkan yang doktoral itu kalau punya keluarganya juga dapat dapat tunjangan. Nah juga fee-nya, living cost-nya per bulannya juga lumayan banyak. Terus per tahun itu dapat uang buku 10 juta. Terus nah itu jadi banyak itu. Terus misalkan nanti yang buat jurnal-jurnalnya sampai Scopus itu dapat kuartil 1 itu dapat 25 juta, kalau yang kuartil 2 dapat 20 juta. Nah itu banyak banget di pembiayanya di situ. Nah, makanya mau di luar negeri, mau di luar negeri semua
apa namanya ditanggung semua. Jadi misalkan dapat beasiswa itu nggak boleh kerja, emang karena ditanggung semuanya dari biaya hidup, biaya apapun semua itu ditanggung. Makanya LPDP banyak diburu sama orang-orang. Nah sekarang kan bagaimana caranya kalau misalkan bisa sampai ke LPDP, nah itu utamanya misalkan teman-teman masih semester 3. Nah, itu dibanyakin CV-nya, dibanyakin pengalamannya, yang suka organisasi-organisasi, yang suka kompetisi, lomba ya lomba, apapun itu passionnya, yang di dalam itu apa, terserah monggo, sama belajar TOEFL dikit-dikit sampai semester 7. Atau semester 6. Nah, nanti semester 6 itu fokus di KKN, fokus di PPL, sama di KKN. Nah, di situ setelah itu, nah garap skripsi sama diselingi TOEFL. Nah nanti baru di semester 8 udah siap TOEFL-nya, ikut tes TOEFL, nanti bukaan LPDP langsung. Nah, nanti bisa saya misalkan butuh bimbingan, insya Allah dibimbing. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, masih penasaran dengan pertanyaannya dan sebagainya, nanti ikut aja. Insya Allah buka free 24 jam. Seperti itu. Semoga bermanfaat. We finally came to the end of the seminar. Before I close the seminar, I would like to take the conclusion for what the speaker has presented. Pertama, jika mengikuti organisasi lebih dari satu, disarankan tidak mengambil peran penting, ataupun jika ingin mengambil peran penting, pasti ada satu yang harus dikorbankan. Dan kita harus pandai-pandai memanage waktu. Dan berorganisasi juga, kita mempunyai tanggung jawab umum yang bisa kita bantukan ke orang lain, dan tanggung jawab personal yang bersifat individu. Dan dalam belajar TOEFL serta mengerjakan skripsi, kita bisa meluangkan waktu istirahat kita setelah mengerjakan skripsi untuk belajar TOEFL. Dan untuk mengikuti organisasi banyak, boleh atau bisa, namun tidak disarankan untuk mengambil peran penting seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan jika memilih organisasi yang banyak itu, kita harus memilih salah satu organisasi yang benar-benar ingin kita tekuni. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang harus disiapkan untuk ikut beasiswa. Yang pertama yaitu memenuhi persyaratan, contohnya IPK harus 3,5 atau yang sebagainya, dan memenuhi kriteria dari pemberi beasiswa. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan masalah yang besar, kita harus optimis dan harus yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah. Sekian dari saya. Untuk acara yang terakhir, mohon on-cam semua karena akan diambil capture oleh panitia. Bisa on-cam semua untuk peserta. Oke, dihitungin ya. 1, 2, 3. Udah? Baik. Untuk peserta, jangan lupa mengisi absen di kolom chat yang sudah tersedia. Terima kasih untuk Mas Hilmi atas sharing-sharingnya yang sangat membuka pikiran kita ya.
kembali kasih. Iya. Okay, I'd like to thank for the speaker for informative and interesting presentation and all the participants for the very active first participant. And finally, give the applause for the speaker and for you all. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Untuk seluruh peserta bisa meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih buat Mas Hilmi